Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Oke, berapa anak? Oh, banyak. 28, 29 sama saya. Oke, 30 ya wis, nambah terus. Oke, boleh on cam, boleh off cam. Kalau misalkan sinyalnya agak lemot, putus-putus, off cam dulu nggak apa-apa. Tapi nanti saat mau berakhir on cam ya untuk apa namanya absen dokumentasi. Oke. Sekarang off cam nggak apa-apa. Yang penting memperhatikan ya. Karena ini kalian ini anak-anak yang terpilih ya, anak-anak yang terpilih untuk mengerjakan ANBK, Asesmen Nasional berbasis komputer atau berbantuan komputer lah. Itulah ANBK yang rencananya tanggal berapa? Senin, Selasa, agak salah 20, 21 apa 21, 22 September ya. Kira-kira itu 2 mingguan lagi ya kalau nggak salah. Oke, hari ini gabung ya 2 kelas 50 ekor 50 siswa. Sebenarnya saya sama Pak Adi kan ya separuh-separuh gantian, tapi Pak Adinya berhalangan, jadi hari ini saya dulu semuanya. Hari ini kita bahas soalnya itu tadi udah saya share ya, saya capture, saya screenshot dari webnya Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Terus saya jadikan PDF, nah nanti kita bahas sama-sama. Kalau saya coba barusan, saya sendiri nyoba, itu 30 menit ngerjakan soal itu tadi. Itu tadi soal ada di web, nanti saya kasih tahu webnya. Mungkin kalian udah tahu juga. Oke, saya share screen aja langsung ya. Gimana nih? Oh ini. Oke. Udah terlihat belum ya? Halo, udah kelihatan kan ya? Udah, oke. Sudah, Pak. Oke, thank you. Nah, ini ya webnya di pusmenjar.kemdikbud.go.id, itu di yang kanan atas itu ada tulisannya ayo coba AKM. Itu nanti kalian coba klik sendiri terus langsung login, ngisi nama, langsung kalian bisa uji coba soalnya di situ. Tadi saya sudah nyoba, dikasih 13 nomor ya yang saya share tadi. Nggak tahu kalau kalian nyoba mungkin soalnya beda atau sama, saya kurang tahu juga. Mungkin beda, mungkin, tapi model-modelnya mirip. Untuk numerasi ya, pilih untuk numerasi. Ada 2 macam ya, numerasi sama literasi. Kalau literasi itu hubungannya dengan bacaan, bahasa Indonesia intinya. Kalau numerasi itu tetap ada bacaannya juga, tapi pertanyaannya tentang hitung-hitungan atau matematikanya. Oke. Itu nanti di webnya ini, klik coba ini, kalian bisa latihan sendiri di situ. Nanti kalau sudah selesai ada pembahasannya kok, ada kuncinya juga di situ. Jawaban kalian mana yang salah, mana yang benar, dan kuncinya juga ada. Cuma nggak ada pembahasannya, cuma kuncinya doang. Oke. Oke, sebentar ini layarnya ini gimana ngaturnya. Nah, oke, udah dapat filenya semua ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, nah ini saya buka pakai Word ya. Kalau kalian tadi kan dapat PDF-nya. Tapi kayaknya kalau di Zoom pecah ya tadi kayaknya PDF-nya. Karena capturean. Oke ya, nanti ini saya share lagi kok yang versi Word atau saya PDF-kan juga. Ini saya oratory juga di sini soalnya. Oke. Kelihatan nggak itu di layarnya kalian? Kalian pakai laptop apa pakai HP ya? Kalau pakai HP kayaknya kecil-kecil deh tulisannya. Kelihatan, Pak, kalau pakai laptop. Iya, kalau pakai laptop kelihatan. Soalnya ini saya pakai komputer, ini aja tulisannya udah kecil-kecil loh. Bentar. Ini nge-hide videonya ini gimana sih? Nah, oke. Oke, nomor 1. Nah, tadi kalau yang sudah sempat lihat soalnya, itu satu bacaan bisa untuk beberapa nomor ya, bisa untuk 3 sampai 4 nomor atau bahkan yang terakhir itu banyak nomor ya. Bacaannya sama,
cuma pertanyaannya berbeda-beda. Itu ya. Nah, oke, untuk yang nomor 1, ini ada kaitannya dengan sudut. Sudut. Sorry guys ya, agak rame di rumah soalnya ini, nggak di sekolah. Jadi agak rame. Oke, nomor 1 kaitannya dengan sudut. Kalian sudah dapat trigonometri dasar kan ya kemarin waktu pertemuan dengan saya, pertemuan pertama sekali yaitu sindemi, kosami, tandesa, masih ingat kan ya? Nah, itu berguna di sini nih. Kita zoomin, opsi jawabannya nggak kelihatan, nggak apa-apa, yang penting kelihatan ininya dulu. Oke. Oke, yang pertama ya, ada gambar apa ini namanya, gunung. Terus Badan Geologi Kementerian SDM bla 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 mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60. Sudut elevasi itu ya sudut yang dari bawah ini ya, ngelihat orangnya ngelihat dari bawah mengarah ke atas, itu namanya sudut elevasi. Kalau orangnya melihat dari puncak gunung ke bawah, itu namanya sudut depresi. Nah itu ya, biar tahu aja itu namanya sudutnya. Elevasi itu sudut saat kita melihat ke atas, kayak gini, ini 30-60. Kalau depresi itu orangnya di atas, melihatnya ke bawah. Nah itu depresi. Oke, itu dulu. Nah, terus jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter, loh kok hilang? Nah ini 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut dari puncak gunung adalah berapa? Oke, kalau kita lihat di gambarnya, ya kenapa? Enggak. Oke, kalau dilihat di gambarnya yang ditanyakan itu adalah ini ya. Nggak kelihatan ya. Bentar. Aku scroll ke bawah. Bentar guys. Banyak ya 13 ya. Nanti kalau nggak selesai semua nggak apa-apa lah. Oke, kembali ke nomor 1. Tak gambar aja dah segitiganya lagi. Anggap aja itu segitiganya kayak gitu. Di sini itu ada sudut 30. Ya, terus yang di atas ini itu adalah sudut 60. Nah, yang diketahui adalah tinggi gunungnya, yaitu ini 2460. 2460. Nah, yang ditanyakan adalah bagian yang atasnya, yaitu asapnya. Bagian yang atasnya ini ya, dari atas ini sampai puncak gunungnya ini. Nah, ini ya, kalau tak rotate warna hijau itu. Ini yang ditanya, misalkan aja X. Nah, X itu yang ditanya. Nah, terus yang dikasih tahu cuma itu doang. Tinggi gunung sama sudut-sudut. Sedangkan jarak dari si orang dengan gunungnya nggak dikasih tahu ya berapa ya, kita anggap aja P. Ini jelas siku-siku di sini ya, ini segitiga aku pletot-pletot, soalnya nggak pakai penggaris. Ya nggak apa-apa lah, ini siku-siku ya di sini ya. Kalau saya gambar dari gambar gunung ini ke segitiga sendiri kayak gini, ini siku-siku. Nah, kalau di segitiga siku-siku ingat pakai trigonometri, bisa sin atau cos atau tan, tergantung yang diketahui dan yang ditanyakan, gitu ya. Oke, sekarang saya geser aja biar ada area buat nulis. Oke. Lanjut. Nah, kira-kira kita menggunakan apa ini? Sin, tan, atau cos di sini?
Nah, di sini kan ada sudutnya nih, sudut 30 derajat. Yang diketahui adalah sisi depannya kan ini ya. Ini sisi depannya kan. Ini sisi depan. Ya, ini sisi samping. Sisi miringnya ya jelas yang ini. Nah, itu ya. Depan, samping. Yang diketahui sisi depannya. Sisi sampingnya belum tahu, tapi kita misalkan tadi P. Yang ditanyakan si X-nya yang hijau. Nah, kira-kira pakai apa nih? Yang ada depan sama sampingnya ya, yaitu tan. Kita nggak pakai sin atau cos, karena sin itu sin demi, kita nggak tahu miringnya berapa. Cos juga cos sami, malah nggak tahu keduanya, sampingnya berapa, miringnya nggak tahu berapa ya. Yang kita pakai adalah tan. Tapi umumnya kalau segitiga ini seringnya tan ya, tapi nggak mesti juga. Oke, yang pertama kita cek dulu yang kecil, yaitu tan 30. Ini tan ya. Tan 30 itu berapa ayo? Masih ingat nggak perbandingan trigonometri sudut istimewa? Tan 0 itu 0. Tan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Itu ya. Oke. Tan 30 sepertiga akar 3. Tan itu adalah desa. Tan desa. Berarti depannya kita tulis tuh. Depannya sisinya adalah 2460 per sampingnya, yaitu kita namai atau misalkan P. Nah, sama dengan ruas kanannya tetap sepertiga akar 3, atau boleh tak tulis akar 3 per 3. Nah. Oke, sekarang kita dapat nilai P di sini kan akhirnya kan ya. Bisa kita kalikan silang ke sana kemari, berarti P-nya tak kalikan ke ruas kanan jadi P, sedangkan akar 3 per 3-nya tak kalikan ke ruas kiri jadi dibalik. 2460 dikali akar 3 per 3 dibalik ya kalau di ruas kiri jadinya ya. Jadi 3 per akar 3. Nah, berarti P-nya adalah, tak tulis lagi, 2460 dikali, nah ini, 3 dibagi akar 3, berapa ayo? Akar 3 kan? Ya, jangan sampai lupa materi kelas SMP ya, SMP sama kelas 10 ya. 3 dibagi akar 3, akar 3. 5 dibagi akar 5, akar 5. A dibagi akar A, gitu ya. Nah, sudah diketahui itu di soal bahwa akar 3 ini bernilai 1,73, ya kita kalikan aja. Nah, masalahnya di sini. Ini nanti kan kalian nggak boleh pakai kalkulator ya. Ya, ngitungnya agak menyiksa ya, desimal soalnya. Nanti udah sempat saya hitung berapa ya kalau di kalkulator tadi. 2460 dikali 1,73. Nah, itu tuh ya. 4255,8. Mana pointerku? Alah, sorry guys. Empat dua lima koma 8 agak jelek ya angkanya ya. 4255,8. Oke, kita baru dapat sisi sampingnya ini yaitu 4255,8. Terus sekarang kita nyari yang X yang hijau ini pakai tan juga, tapi pakai tannya 60.
Tan 60. Tan 60 itu kalau di tabel trigonometri atau kalian ingat yaitu akar 3. Benar ya? Akar 3 itu adalah sudah diketahui di soal 1,73. Tan 60 itu adalah tandesa. Depannya sudut 60 ini kan sudut 60. Depannya adalah sepanjang ini kan. Nah, yaitu jumlah dari X dengan 2460. Jadi sisi depannya sepanjang itu, yaitu X ditambah 2460 per tandesa. Sampingnya tadi adalah P. P itu 4255,8. Nah, sebentar saya scroll. Wes, tinggal ngalikan silang aja. 4255,8 tak kalikan 1,73. Yaitu kendalanya kalau angkanya jelek kayak gini itu nyita waktu juga loh hitung-hitungannya itu. Sedangkan kalian ngerjakannya ini berapa menit ya? Lupa saya. Ada kok di webnya, ada keterangannya. Jadi kalau tak kalikan itu 7362. Ya bisa dikalikan di kalkulator ya. Tadi udah sempat tak hitung sih biar menghemat waktu. 7362,534 ya gak salah. Nah, sehingga X-nya ya tinggal ngurangi aja. 7362 dikurangi 2460 yaitu 4902 sekian-sekian. Nah, dari kelima pilihan jawaban yang paling mendekati 4900 adalah yang E. Gitu ya. Kenapa kok beda? Ini 20, ini 02 ya mungkin karena pembulatan komanya ya. Akar 3 ini enggak hanya berhenti di 1,73, tapi 1,73 sekian kan panjang. Mungkin di soal ini 1,73 sekian dikalikan ini sehingga angka desimalnya ini pun berubah atau berbeda dengan saya. Terus dikalikan dengan sini, dikalikan lagi berubah juga. Kayak gitu ya, tergantung pembulatannya sih. Tapi yang paling mendekati yang 4.900-an yaitu yang opsi E kayak gitu. Nah, itu soal aplikasinya atau soal HOTS-nya dari perbandingan trigonometri dasar. Itu ya, di sini ada dua segitiga siku-siku yang digabung. Ya, yang pertama kita pakai tan untuk sudut 30 tandesa. Terus kita ketemunya P yaitu sisi samping. Sisi sampingnya ini digunakan untuk menentukan segitiga yang besar yaitu segitiga yang diketahui sudutnya 60. Sama pakai tan juga, tandesa cuma depannya itu adalah X plus 2060 karena sepanjang ini total semuanya. Kayak gitu. Kayak gini langkahnya. Oke. Ribet ya, ribet. Ribet, asli ribet. Soalnya ngitungnya 2 kali. Ini prosesnya ada 3 loh ini. 1 baca, ya. Baca sekaligus menafsirkan ini pakai rumus apa, gitu ya. Yang lama kan itunya, mikir ini pakai rumus apa itu kan. Ya karena nggak kalian aja sih. Semua siswa di Indonesia itu nggak terbiasa dengan soal model kayak gini gitu. Makanya Indonesia kan jadi peringkat 3 terbawah ya. Kalau soal tes PISA sedunia itu. Karena soalnya model kayak gini-gini di Indonesia jarang disajikan di sekolah soal model kayak gini. Nah ini penerapannya. Ada 2 kali proses trigonometri dasar ya, tandesa 2 kali. Tuh, nanti ini saya share juga kok. Lanjut nomor 2. Atau ada yang tanya mungkin, atau jangan-jangan ini putus sinyalku. Oh, enggak. Oke, lanjut nomor 2. Oh, nggak kelihatan, tak zoom dulu. Pertanyaan salah. Bacaannya sama. Bacaannya sama. Cuma di sini bedanya, mana bedanya di kalimat terakhir biasanya. Ini, diketahui tinggi Gunung Sinabung 2460 dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50. Akibat kesalahan ini, bagaimanakah tinggi sebenarnya? Apakah lebih tinggi
atau lebih rendah bila dibandingkan dengan sudut elevasi semula. Semulanya tadi bilangnya di soal 60 kan ya. Nah, beri alasannya. Kalau yang nomor 1 tadi model soalnya pilihan ganda. Kalau yang nomor 2 ini urean, isian enggak singkat sih, urean ya. Jawabanmu kamu ketik di sini. Nah, caranya ini dikira-kira aja bisa ya sebenarnya. Kalau saya gambar segitiga aja. Kalau gambar segitiga, jelek sekali. Tuh, kalau di itu jadi gitu. Oke. Kalau saya gambar segitiga, misalkan ini yang sudutnya 60. Yang awalnya tadi bilangnya 60 ya. Ternyata salah hitung atau salah ukur seharusnya adalah 50. Kira-kira sudut 50 sama sudut 60 itu kecil mana? 50 sama 60 kalau digambar nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau dilihat dari sudutnya 50 itu kan di sini kan ya, di bawahnya kan ya. Atau kalau mau saya gambar kan di sini kan ya, 50 itu. Ya, di bawahnya kan. Nah, otomatis sisi depannya pun juga lebih pendek dari yang awal ya. Kalau yang awalnya ini adalah yang warna merah, kalau saya jadikan 50 derajat otomatis kan dia jadi menurun, ini miringnya agak turun sehingga tingginya ini ya lebih pendek dari yang sebelumnya. Jadi jawabannya, bagaimanakah tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih rendah dibanding dengan sebelumnya? Karena, bisa diketik nggak ya? Saya tuliskan aja. Lebih rendah jawabannya ya, karena nilai tan 50 derajat kurang dari nilai tan 60 derajat. Akibatnya, sisi depannya yang 50 ini kurang dari sisi depannya 60 gitu ya. Nah, boleh. Pokoknya alasannya ketik biasa aja. Pakai simbol-simbol pun nggak masalah. Yang penting jelas jawabannya apa. Lebih rendah. Karena tan 50 nilainya lebih kecil dari tan 60. Sehingga mengakibatkan sisi depan untuk sudut 50 kurang dari sisi depan sudut 60. Kayak gitu ya tulisan lengkapnya ya. Oke. Lanjut nomor 3. Ya, kelihatan bedanya ya. Kalau nomor 1 tadi ngitungnya ribet, ya, ada 2 kali. Nomor 2 di Terawang aja udah ketemu ya. Nah, kayak gitu soalnya. Yang soal nomor akhir-akhir nanti yang Piala Dunia tadi nanti juga lebih simpel, ada yang lebih simpel juga. Tinggal ngelihat angkanya aja. Lanjut nomor 3. Waduh, kecil banget tulisannya nih. Nomor 3 ini nggak salah, tinggal ngelihat aja kok. Nomor 3, sistem penyelenggaraan bla 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 bla. Langsung ke kalimat terakhir aja ya biar cepet. Nah, nih, dari tahun 2000 sampai 2007 banyak pengguna telepon seluler dalam jutaan dapat didekati dengan model fungsi ini. Oh, nggak bisa di Oke, ya, ini fungsinya. Ya, ini fungsinya. 1,3 koma-komaan lagi loh angkanya loh. 1,3 X kuadrat tambah 1,6 X tambah 3,7 dengan X0 merepresentasikan tahun 2000. Nah, sehingga tahun 2007 itu kan X-nya 7 gitu ya, ngikut berarti ya. Kalau 2000 X-nya 0, kalau 2001 X-nya 1, 2002 X-nya 2, 2003 X-nya 3, dan seterusnya kayak gitu. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pertanyaannya, banyak pengguna telepon seluler akan mencapai 78,6 pada tahun berapa? Ini ngisi tahunnya. Ya. Kalau kita lihat di
di grafik seluler. Seluler itu warna biru ya. Warna biru ini grafiknya sesuai dengan fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat kalau depannya ini positif, dia wujudnya akan terbuka ke atas. Nah, itu ya. Kalau A-nya positif, kalau depannya ini positif, dia akan terbuka ke atas. Artinya, grafik si biru ini dia akan naik terus dan nggak bakal turun. Ya, karena ini lengkungannya udah kelihatan ya, mungkin awalnya kayak gini ya. Kayaknya bentuknya U, intinya bentuknya U kalau fungsi kuadrat. Karena dia melengkungnya ke atas berarti dia akan naik terus dan nggak bakal pernah turun. Itu ya. Itu ilustrasi grafiknya. Nah, pertanyaannya ini, banyak pengguna telepon seluler mencapai 78,6 saat tahun berapa? Intinya kita ini mencari X-nya. Mencari X-nya yang nilainya, yang fx-nya nanti bernilai 78,6 ini. Nah, fx-nya diganti 78,6 ya. Fx ini loh, ini fx. Ya, fx ini diganti dengan 78,6. Itu cara normalnya ya. Saya kasih tahu cara normalnya dulu, terus saya bahasnya pakai cara nggak normalnya ya. Soalnya ini desimal, kalian kelamaan kalau pakai cara normal. Cara normalnya fx-nya ini diganti 78,6. Terus dikurangkan ke sana, terus difaktorkan nyari x-nya. Lah kan ribet. Nah, cara normalnya atau manualnya satu, lihat gambar. Lihat gambar ya. Mana tadi? 78,6 juta di sini. Ya, cari aja, lihat aja yang udah nyampe 70-an juta. Ini kan 70-an juta nih. Nah, ini kalau kamu lihat, kamu sejajarkan ke sana. Nah, ini setara atau pas koordinatnya pada tahun berapa nih? 2007. Ya sudah, jawabannya adalah pada tahun 2007. Itu aja udah benar. Itu cara yang agak ekstrim ya, nebak-nebak. Karena kalau dilihat dari gambar nggak selalu benar. Tapi kalau dilihat dari gambarnya ini tepat 2007. Kalau mau memastikan, coba sih masukkan. Kalau 2007 tadi, berarti X-nya kan 7 ya. Kok bisa? Ya karena kalau X-nya 0, merepresentasikan tahun 2000. Ya berarti kan 2000 ini 0, 2001 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba sih, bener nggak kalau X-nya 7, kamu masukkan ke sini, hasilnya 78,6. Nah, kita coba. Kalau X-nya 7, coba kamu hitung masukkan ke sini. 1,3 kali 7 kuadrat itu 49, ya kan? Ditambah 1,6 dikali 7 ditambah 3,7. Tadi sudah sempat saya hitung pakai kalkulator. Hasilnya itu adalah tepat 78,6. Ya berarti udah fix bener ya jawaban kita 2007. Yaitu saat X-nya 7 yang merepresentasikan tahunnya adalah tahun 2007. Gitu. Jadi jawabannya yang diminta di sini karena tahun, ya tulisnya tahun 2007. Bukan X sama dengan 7. Bukan ya. Saya ditanya tahun. Gitu. Ya dilihat pertama langsung aja lihat grafiknya. Jawab aja 2007 bisa. Kalau mau memastikan coba sih bener nggak 7 kalau tak masukkan itu hasilnya 78,6. Bener juga ternyata. Kayak gitu. Bisa ya? Ya semoga bisa. Ini sebenarnya cuma tentang materi fungsi ya, memasukkan nilainya aja terus dihitung. Cara normalnya memfaktorkan lama, ribet. Mending dicoba aja. X-nya berapa dimasukkan, bener nggak hasilnya ini. Gitu. Sambil dilihat sama gambarnya ini ya, dilihat di gambarnya. Nah, itu. Ya kan? Ini kan posisinya pas di 2007. Ya, 70 jutaan sekian ya gitu sih. Oke, lanjut. Bacaannya sama. Langsung ke kalimat terakhir aja. Cek, ini masih nyambung kan ya, Bu? Ya, masih. Oke. Nomor berapa ini tadi? Nomor 4.
Heeh. Tahun 2027 sama ya, model fungsinya juga sama, dengan X0 itu merepresentasikan tahun 2000, sama. Berdasarkan grafik dan model fungsi yang diberikan, tentukan benar atau salah. Nah, ini pernyataan benar salah ini. Oke. Ini yang bikin lama ya, karena harus ngeceki satu-satu nih. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Kira-kira benar atau salah? Nirkabel ini yang warna apa? Hijau ya, hijau agak jelek. Hijau daun agak gosong. Ya, nirkabel warna hijau ini sampai 2007 doang. Ini ditanyanya tahun 2010, berarti kan di kanannya. Kalau kita lihat si hijau ini kan dia akan naik terus ya ini ya. Nah, sedangkan si kabel ini merah cenderung tetap dia. Nah, berarti nanti tahun 2000 berapa tadi? 10 nirkabel melampaui pengguna telepon kabel, benar ya. Nah, karena grafik hijaunya udah melewati si merah, itu benar. Yang kedua, banyak pengguna telepon seluler yang warna biru akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. Cara ngeceknya, 2015 itu berarti adalah saat X-nya adalah 15. Nah, masukkan ke sini. Kalau saya hitung tadi, udah saya hitung di kalkulator ya biar cepet ya. Kalau saya hitung hasilnya adalah 320,2. Nah, hasilnya itu mirip-mirip dengan ini loh. Nah, itu ya. Kalau kalian teledor atau salah lihat, oh 3202, oh sama, langsung benar. Salah ya. Jawabannya ini salah. Ya, 15 ini masukkan ke situ, kamu hitung ya, kamu hitung hasilnya. Ya itu ribetnya kalau desimal ngitungnya kan soro ya kalau nggak pakai kalkulator ya. Ya semoga boleh kalkulatoran atau bisa curi-curi kesempatan. Kalau hitung pakai kalkulator hasilnya 320,2. Sedangkan di sini 302,2 salah kan. Nah, gitu. Lanjut. Yang pernyataan ketiga, banyak pengguna telepon kabel tadi yang warna merah setiap tahunnya cenderung statis. Statis itu apa? Tetap ya. Statis itu tetap. Lawannya adalah dinamis. Dinamis itu berubah-ubah ya. Statis cenderung tetap. Benar ya? Si merah ini kabel tadi grafiknya cenderung statis atau tetap. Nah, berarti benar nih pernyataan nomor 3 ini. Ya, meskipun kelihatannya agak naik dari awal, tapi lama-kelamaan ke 2027 itu hampir lurus ya. Jadi kita perkirakan ya statis saja. Bisa kita anggap benar ini, nomor 3. Pernyataan keempat, dengan menggunakan model fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler tadi yang warna biru, diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Melambat setelah tahun 2007. Melambat itu artinya berkurang ya, atau artinya menurun gitu ya. Salah kan ya? Tadi kan grafiknya fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kalau ini melengkungnya kayak gini dia jelas akan terus naik ya, karena ini bentuknya U gini ya, bentuknya U karena dia ini depannya positif nih. Ini 1,3 ini kan positif. Kalau depannya ini positif, dia melengkungnya ke atas, terbuka ke atas. Sehingga dia akan bakal terus naik, nggak pernah turun. Ya, sehingga pernyataan keempat yang bilang akan melambat setelah tahun 2007, atau dengan kata lain setelah 2007 dia akan turun, itu pernyataan yang salah. Gitu guys. Agak banyak analisisnya ya ini ya. Soal ini banyak analisisnya. Nah, itu tadi
biar tahu kalau fungsi kuadrat yang depannya positif itu wujud grafiknya itu terbuka ke atas. Ya, kalau depannya ada negatifnya, dia terbuka ke bawah gitu. Mungkin sudah pernah tahu dulu ya. Kelas berapa ya? SMP kelas 9 atau kelas 10 mungkin fungsi kuadrat gitu. Oke, lanjut. Ya nanti kalau misal belum paham bisa diulangi lagi. Ini saya record kok, nanti mungkin saya share juga hasil recordnya. Nomor 5. Masih nomor 5 dari tadi. Oke. Ya, soalnya udah ganti. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, membuat pameran tunggal menunjukkan rancangan karyanya tumpukan bola-bola tanah. Bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Polanya seperti ini. Ya, susunan pertama ada 3 bola. Susunan kedua ada 6. Susunan ketiga ada 10 dan seterusnya. Kalau saya tuliskan, berarti susunan pertamanya, ini susunan pertama, susunan kedua, 3, 4, susunan kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa sampai 10? Karena di sini disuruh 10. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan bla bla bla. Ya nggak penting ini untuk soal ini. Pertanyaannya jumlah bola tanah pada susunan ke-7. Ya, manual aja nggak apa-apa. Dicari polanya, kayak nyari pola barisan bilangan ya. Banyak bola tanah di susunan pertama ada 3. Berikutnya 6. Berikutnya berapa itu? 6 tambah 4, 10. Ini 15. Ya. Seterusnya cari aja polanya. Kira-kira nambahnya berapa ini tiap nganu? Ini nambahnya 3. Ini nambahnya 4. Ini nambahnya 5. Ya, betul. Berarti ini terus kayak gitu. 6, 7, 8, 9, 10, nambahnya gitu ya, nambahnya 11. Sehingga banyak bolanya, ya tinggal nambah aja. 15 tambah 6 ini berapa guys? 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 8, 36. Ya, pertanyaannya kan ke-7 ya. Ya, ke-7 ini adalah 36. Gitu. Ya, betul. Pertanyaannya sampai susunan ke-7 yaitu ada sebanyak 30, mana pointerku? Ada sebanyak 36. Manual gitu ya, dicari polanya. Manual ya, 3, 6, 10, 15, dilihat selisihnya. Oh, 3, 4, 5. Oh, berarti ini nambahnya urut. Gitu. Kalau diminta ke-7 ya berarti ini 36. Oke, kayak gitu. Lanjut. Nomor 6 sama, cuma ada, semoga kelihatan ya, cukup kecil-kecil banget ya. Oke, saya tuliskan lagi polanya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak polanya. Berapa tadi guys? 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, berapa tadi? Habis 36 nambah 8, nambah 9, 45 ya. Nambah 10, 55, nambah 11, 66. Hah. Ada 10 susunan bola. Oke, benar. Asumsi ada penambahan untuk persediaan. Oke. Nah ini, fokusnya di kalimat terakhir. Anita juga akan mewarnai susunan bola tanah dengan 1 bola warna kuning dan sisanya merah. 1 bola warna kuning dan sisanya merah seperti gambar. Oh ini ya, kelihatan nggak itu gambarnya? Semoga kelihatan ya. Tuh, yang ujung kiri bawah itu dicat warna kuning, sisanya merah, gitu ya.
Oke. Pertanyaannya apa? Berdasarkan pengalaman, banyak cat kuning yang dibutuhkan sebanyak 1 kaleng. Jika dianggap ukuran dan isi 1 kaleng cat merah sama dengan 1 kaleng cat kuning, tentukan benar atau salah. Oke, ini kita harus jeli di sini. Oke, 1 kaleng, ya, 1 kaleng ini dibutuhkan untuk mengecat kuning sebanyak 10 susunan. Artinya apa? Artinya 1 kaleng itu untuk mengecat 10 bola. Bener ya? Ya kan? Kalau si kuning ya kan, 1 kaleng kuning itu berdasarkan pengalaman sebelumnya banyak cat kuning yang dibutuhkan sebanyak 1 kaleng. Ini untuk 10 susunan bola, guys. Ya, 1 kaleng ini untuk 10 susunan bola. Susunan bola tadi masing-masingnya ini kan yang diwarna kuning cuma 1 ya. Yaitu kiri bawah toh ini. Ini ada 1. Ya, 1, 1, 1 yang dicat kuning. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1 kali 10 kan 10. Ya, artinya 1 kaleng itu setara mengecat 10 bola. Nah, itu ya. Kita punya informasi di situ. 1 kaleng setara mengecat 10 bola tanah ya, bola tanah. Oke, sekarang ngecek pernyataan benar salahnya. Banyak bola tanah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, semoga kelihatan. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 275. Oke. Nah, kita perlu tahu jumlahnya ini semua dulu. Nah, tuh. Total dulu ini semua. 3 ditambah 6 ditambah ini tambahan semua. Biar tahu berapa total bola, berapa yang kuning, berapa yang merah, kan gitu. Totalnya ini tadi sudah saya hitung berapa ya. 285. Nanti coba dihitung juga pakai kalkulator. 285 semua bolanya. Ya, yang dicat warna kuning ada sebanyak 10. Sehingga sisanya 275 itu dicat warna merah. Gitu ya. 275 bola dicat warna merah. Ingat tadi 10 bola itu 1 kaleng. Berarti kalau ada 275 bola, ngecatnya harusnya hanya sebanyak berapa kaleng? 27,5 kaleng. Gitu kan ya? Karena 1 kaleng itu untuk mengecat 10 bola. Sehingga kalau ada 275 bola, ya tinggal bagi 10 aja, atau kasih koma 1 di sini, yaitu ada 27,5 kaleng. Tadi pertanyaannya apa sih, guys? Banyak bola tanah. Oh, banyak bolanya ya, 275. Bener ya? 275 ya, bener. Kira kalengnya tadi. Oke, pernyataan pertama benar ya. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 275. Yaitu didapat dari total semua bola dikurangi 10 bola yang dicat warna kuning. Yaitu 275 yang dicat warna merah. Oke, pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 265 kaleng. Ini salah ya. Nah, karena hanya butuh sebanyak 27,5 kaleng atau setara 28 kaleng ya. Gitu. Berarti pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, apabila bola tanah cadangan akan dicat dengan warna merah semua, maka cat merah yang dibutuhkan adalah 3 kaleng. Ini cat merah untuk bola tanah cadangan tok ya, yang dimaksud di sini. 3 kaleng ini apakah benar untuk bola tanah cadangan? Bola tanah cadangan tadi adalah 10%. Ya, 10% dari apa? Dari total semua.
Ya. 10% dari total semua, yaitu dari 285. Berapa 10%-nya? Ya 0,1, ya tinggal ngasih koma aja di situ. Yaitu 28,5 bola, ya kan? Ya bola. Itu setara dengan berapa kaleng cat. Nanti kan perbandingannya kan 1:10 ya. 1 kaleng 10 bola. Berarti kalau ada 28,5 bola, berarti butuh sebesar 2,85 kaleng. Di mana bisa kita bulatkan menjadi 3 kaleng. Nah, gitu ya. Berarti ini benar nih. Bola tanah cadangannya sebesar 10%, yaitu sebanyak 28,5 bola. Kalau mau dicat, ya berarti tinggal geser komanya, butuh sebesar 2,85 kaleng atau setara 3 kaleng. Berarti benar nih. Gitu. Ribet kan? Ribet. Terakhir, pernyataan keempat. Apabila dari setiap susunan ada 2 bola yang dicat kuning, oh berarti ini yang awalnya 1 jadi 2. Ada 2 bola yang dicat kuning dan lainnya merah, maka jumlah cat merah yang dibutuhkan hanya 255 kaleng. Salah ya, jelas ya. Tadi yang pertama aja butuhnya nggak sampai 30 kaleng kok. Ya ini makin sedikit merahnya kok cek 200-an. Ya kan gitu. Jadi salah. Gitu. Ada kuncinya kok, nanti saya share juga kuncinya. Sambil dicocokkan ya, PE saya ada yang keliru nanti. Tapi kayaknya benar. Oke, lanjut. Kita sampai jam berapa sih? Jam 2-an lebih dikit aja ya. Oke, lanjut nomor 7. Masih bola tanah. Ini masih nyambung nggak ini? Masih. Ya nanti misalkan kalau videonya ini patah-patah karena jaringan atau sinyalku atau sinyal kalian, hanya itu lihat videonya ulang aja ya nanti. Saya share kok. Nomor 7 sama soalnya, bacaannya sama. Pertanyaannya apa ini? Atas pertimbangan beberapa faktor, Anita masih mempertimbangkan banyak susunan bola yang akan dibentuk dan berapa banyak bola tanah yang harus disediakan. Dengan asumsi yang sama. Oh, sama kayak tadi ya. Saya tuliskan dulu banyak bolanya. Ini susunan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak bolanya tadi 3, 6, kok hilang? 6, 10, 15. Berapa guys? 21. Kok hilang sih? Ini 15. 15, 21, 28, 36 ya tadi ya. 36, ini 45, ini 55, ini 66. Wes, sekarang yang diminta banyak bola tanah yang disediakan, kamu disuruh memasangkan dengan banyak susunan bola. Susunan ini yang atas ya. Ini ya, ini susunan. Ini bola. Nah, artinya ya kamu hitung. Banyak bola yang 100 itu kira-kira sampai susunan maksimal berapa? Kalau saya hitung tadi ya masing-masing, banyak bola 100 ini dia stopnya atau totalnya itu saat di susunan ke-6. Nah ini kalau kalian total, 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 21 tambah 28, ya enggak? Benar enggak? Coba sih ya, kita hitung ya. 3 tambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 21 tambah 28. 83. Kalau saya tambahkan dengan 36, tembus lebih dari 100 kan? Nggak boleh kan? Di sini yang diminta
hanya 100. Berarti benar. Susunan ke-6. Ini kamu klik, terus klik ini nanti ada muncul warnanya kok. Merah, ini juga merah. Terus klik berikutnya misalkan kuning, kamu klik lagi jawaban kuning kayak gitu. Modelnya gitu. Udah nyoba kan ya kemarin simulasi ya. Kayaknya mirip juga. Terus yang 200 itu pada sini. Susunan ke-8. 200 itu pasangannya dengan 8. Terus 300. 300 itu adalah 9 ini. Ya. Kalau kamu hitung caranya sama ya, di total aja, pokoknya nggak melebihi dari 300, itu susunan ke berapa, kayak gitu. Susunan ke-9. Yang terakhir, 400, ini itu adalah susunan ke-11, ini kurang satu lagi. Kepencet, sorry. Loh, mana tuh? Pointerku hilang. Ini ya, ada 11 di sini. Kalau ditambahkan, dia berarti tambah 12 itu 7, 8. Ya, ini adalah yang terakhir, yaitu yang totalnya 400 tuh. Kayak gitu maksudnya soalnya ini. Itu memasangkan. Simpel kan, cuma memahami soalnya kan yang awalnya susah ya. Gitu. Akhirnya ganti soal. Ini lebih gampang ini. Nomor 8 sampai nomor 13 ini soalnya sama, yaitu Piala Dunia. Piala Dunia dan peluangnya. Itu ada tim-tim ya kayak gitu. Amel menyebarkan survei pada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton. Berikut adalah tabel peluang tim di atas untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan surveinya. Sedangkan untuk babak selanjutnya, yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama, yaitu 50%. Atau kalau dijadikan desimal, yaitu 0,5. Artinya peluang di semifinal ini itu adalah 0,5-an masing-masing semuanya ya. Di semifinal itu peluangnya masing-masing 0,5, di final pun juga gitu 0,5. Ya. Yang berbeda peluangnya adalah saat perempat final yaitu di sini nih. Nah, ini masing-masingnya ini peluangnya beda-beda, sudah dituliskan di tabelnya Amel nih. Ya, Uruguay peluang menangnya 0,3. Prancis 0,7, 0,6. Artinya apa sih? Peluang itu makin besar berarti kan makin bagus ya. Kayak 0,3 dengan 0,7 itu kan besaran 0,7. Artinya yang lebih berpeluang menang itu adalah si 0,7 yaitu Prancis kayak gitulah ya. Ilustrasinya. Nah, ini setiap tim di sini ada 8 tim ini masing-masing sudah punya peluang masing-masing ya. Pertanyaannya, berdasarkan data pada bagan dan tabel peluang, peluang Perancis untuk menjadi juara dunia. Perancis di situ. Kita lihat Perancis. Ini ya Perancis ya. Perancis di sini adalah peluangnya 0,7. Tulis 0,7. Ini adalah saat di perempat final. Ya. Sedangkan di semifinal dan final ya masing-masing tadi peluangnya kan sama yaitu 0,5. Ya, gitu. Ya, peluang si Prancis di perempat final 0,7, di semifinal 0,5, di final 0,5 ya. Kan pertanyaannya sampai juara tuh. Kalau sampai juara berarti kan sampai final kan. Ya. Terus diapakan? Kalikan.
7 kali 5 kali 5. Atau 5 kali 5 kan 25. 25 kali 7 itu adalah 175. Nolnya geser 3. Ini ya berarti. Gitu aja. Enak kan sebenarnya. Sebenarnya ini konsep peluang. Kalian sudah pernah dapat peluang itu waktu di SMP, tapi yang peluang sederhana. Yaitu peluang kayak peluang muncul mata dadu genap pada pelemparan satu dadu, yaitu 3/6, kayak gitu ya. Atau 1/2 atau 0,5. Nah ini penyajiannya dalam soal HOTS kayak gini. Sudah diketahui masing-masing peluangnya, cuma disuruh ngali-ngalikan aja. Nah, misalkan kalau ada soal lain, Swedia gitu. Misalkan Swedia, ya misal pertanyaannya diganti peluang Swedia untuk jadi juara. Berarti ya lihat aja Swedia nih. 0,2 ya dikali peluang di semi dan di finalnya kan sama 0,5, finalnya juga 0,5. Tinggal ngitung aja. 25 kali 2 50. Ya benar ya? 25 kali 2 itu 50, nolnya geser 3, berarti 0,05. Benar ya? 1, 2, 3. Kayak gitu ngitungnya. Simpel kan? Tinggal perkalian aja. Lanjut nomor 9. Bacaannya sama, langsung ke kalimat terakhir aja. Manakah pernyataan yang benar? Berilah tanda centang. Oke. Ini yang bikin lama nih. Peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Perempat final ya, berarti di sini cukup lihat tabelnya doang. Uruguay ini 0,3. Peluangnya 0,3. Kroasia, mana Kroasia? Kroasia ini 0,5. Apakah dia sama besar? Tidak. Tidak. Nah, berarti nggak usah dicentang. Kedua, peluang tim Prancis untuk menang babak perempat final lebih besar daripada Brasil. Prancis itu 0,7. Brasil 0,6. Ya, Brasil sih. Prancis tadi berapa? 0,7. Brasilnya berapa Brasil? Brasilnya 0,6. Berarti peluangnya lebih besar 0,7. Benar ya, lebih besar ya? Oke, dicentang. Coba. Seret. Gitu. Kan enak tinggal ngelihat aja. Yang ketiga, jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Ya jelas lah. Di sini perempat finalnya peluangnya udah segini masing-masing berbeda-beda, berarti ya benar. Itu doang. Terus yang terakhir, di antara semua tim yang bertanding di perempat final, Inggris peluangnya paling besar. Benar nggak Inggris? Mana Inggris? Ini ya, Inggris itu 0,8. Yang lainnya lebih kecil dari 0,8 ya. Berarti benar. Nah, Inggris peluangnya paling besar daripada yang lain. Artinya peluang menangnya juga lebih besar daripada yang lain. Nah, peluang menang di babak perempat final ya. Perempat final kan peluang menangnya sesuai tabel. Kalau di semifinal sama final kan 0,5. Gitu. Jadi pernyataan ini kita fokusnya dilihat di tabelnya ini aja. Kalian bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, gitu aja. Oke ya, gampang. Akhir-akhir malah gampang kok. Soal yang sama, langsung pertanyaannya aja. Berdasarkan data yang dikumpulkan, berilah centang pada benar atau salah. Peluang Rusia dan Kroasia, nah ini sampai juara nih, harus kita hitung nih. Rusia dan Kroasia untuk menang dan menjadi juara dunia adalah sama besar. Oke, kita harus hitung. Rusia mana Rusia? 0,5. Ini perempat finalnya ya. Semifinalnya 0,5. Finalnya 0,5 gitu ya.
Karena ini kan pertanyaannya sampai juara dunia. Kalau sampai juara dunia berarti ya sampai final dong. Nah, terus yang kedua yaitu Kroasia. Kroasia kita lihat yaitu peluangnya 0,5. Sama ya, semifinalnya juga 0,5, finalnya juga 0,5. Kalau dikalikan hasilnya pasti sama. Ini bilangnya sama besar, berarti pernyataan tersebut benar. Gitu. Lanjut. Peluang Swedia dan Belgia bertemu di final adalah 0,2. Ini kalau nggak salah tadi kuncinya salah deh. Bentar. Kita cari yang simple dulu aja. Ini kan hitung-hitungan ya, nomor 2. Yang pernyataan kedua sama 4 ini hitung-hitungan. Yang ini aja kita lihat. Peluang Perancis dan Inggris untuk menjadi juara adalah 0. Wih, salah ya, jelas ya. Karena masing-masing si Perancisnya tadi peluangnya ada 0,7. Kalau sampai juara berarti kan dikali 0,5 kali 0,5. Hasilnya nggak mungkin 0. Ya kan? Begitu juga dengan Inggris. Inggris itu 0,8. Kalau sampai juara dunia berarti 0,5. Hasilnya nggak mungkin sama dengan 0 kan? Berarti ini pernyataannya salah untuk yang ketiga. Gitu. Jangan dong, Ayo, Amir. Terus pernyataan yang mana dulu ya? Nah, di sini hati-hati nih. Mungkin ini. Di sini ada kata hubung dan, ada kata hubung atau. Kalau ada kata hubungnya dan, terus itu hasilnya berupa angka kayak gini, itu dikali. Dikali ya. Kalau dan ini dikali. Kalau atau ini ditambah. Gitu. Kita coba dulu Uruguay. Uruguay di situ adalah 0,3. Maju ke babak semifinal, berarti lolos perempat final, berarti cuma ini doang ya. Ditambah Brasilnya adalah 0,6. Kalau kita tambahkan benar ya 0,9. Berarti ini benar. Gitu. Kalau atau itu ditambah. Ya. Kalau dan itu dikali. Tapi sambil dilihat juga bertemunya di final atau semifinal. Nah, ini ada Swedia. Swedia berapa tadi? 0,2. Perempat finalnya 0,2. Bertemu di final itu berarti lolos sampai semifinal ya. Berarti semifinalnya juga diikutkan. Berarti ini adalah 2 kali 5 kan 10. Nolnya geser 2 berarti 0,1. Sedangkan si Belgia ini pemainnya anak-anak nih. Peringkat 1 FIFA nggak salah kan? Golongannya Lukaku, Hazard dan sebagainya. Oke, lanjut Belgia ada 0,4 perempat finalnya. Terus sampai semifinal yaitu 0,5. Yaitu 4 kali 5 kan 20. Ada 2, berarti geser 2 berarti 0,2. Ya, kalau kita kalikan karena di sini kata hubungnya dan, kalau ini kita kalikan 0,1 dengan 0,2 hasilnya adalah 0,02. Bukan 0,2. Ya, berarti ini salah. Gitu. Sambil dilihat ya ini bertemunya sampai final atau sampai mana. Kalau sampai juara berarti dikalikannya 0,5 sebanyak 2 kali. Kalau bertemu di final berarti kan hanya sampai semifinal doang yang dilewati. Berarti pengalinya 1 kali aja 0,5-nya. Kayak gitu. Harus jeli dan hati-hati. Benar, salah, benar. Nomor 11 soalnya sama. Langsung pertanyaan. Ini gampang. Apa ini? Berdasarkan tabel hasil survei yang diperlihatkan Amel, ketiga teman memiliki prediksi yang berbeda. Andi memprediksi Brasil itu 0,6. Budi memprediksi Prancis itu 0,7.
Chandra memprediksi Inggris. Inggris itu 0,8. Prediksi siapakah yang paling berpeluang benar? Ya, yang paling besar, yaitu si Chandra. Enak kan? Cukup lihat dari tabel ini aja. Kenapa? Karena di semifinal sama final kan nilainya sama semua peluangnya, yaitu 0,5 ya. Jadi nggak perlu dikalikan pun hasilnya jelas yang lebih besar adalah 0,8 kayak gitu. Lanjut. Nomor 12, sedikit lagi kelar. Nomor 12. Pasangkan masing-masing Uruguay, Belgia, Swedia dengan besar peluang mereka terhenti di babak semifinal. Berarti oke, kita coba hitung ya. Uruguay itu kan 0,3. Terhenti di babak semifinal. Di babak semifinal tadi peluang menangnya kan 0,5 ya atau 50% ya. Berarti peluang kalahnya kan juga separuhnya kan ya. Ya, kenapa kok bisa setengah-setengah? Karena kalau pertandingan di semifinal kalau nggak menang ya kalah kan ya. Berarti kan cuma ada 2 kejadian. Kalau nggak menang ya kalah. Berarti peluangnya ya separuh-separuh. Kalau menangnya 0,5 berarti kalahnya adalah sisanya, yaitu 1 dikurangi 0,5 yaitu 0,5 juga. Nah, ini peluang kalah. Nah, di sini kan mereka terhenti di babak semifinal, artinya itu adalah kalah. Nah, berarti masing-masing negara ini peluang di perempat finalnya dikalikan dengan peluang kalah. Nah, berarti 0,5 tak kali 0,3 tak kali dengan 0,5 yaitu adalah 0,15 nih. Nah. Terus si Belgia itu adalah 0,4 tak kalikan dengan peluangnya kalah yaitu 0,5 juga, itu 0,20 atau 0,2. Terakhir Swedia payung sebelum hujan. Swedia ini 0,2 dikalikan peluang kalahnya 0,5 yaitu 10 yaitu atau 0,10 gitu. Ini memasangkan ya, tinggal klik terus klik. Nah, gitu. Kalau nggak bisa jawaban bisa kok ubah jawaban kayak gitu. Terakhir, seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brasil akan menjadi juara. Benarkah prediksi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Ini adalah uraian. Terserah kalian mau jawab benar ataupun salah. Pokoknya ada alasan aja. Tapi kita lihat Brasil di sini peluangnya adalah 0,6 ya. Kita tuliskan juara. Brasil itu 0,6. Kalau kita hitung, semifinalnya kalau menang dikalikan 0,5. Finalnya kalau menang 0,5 lagi. Ya kan, Brasil 0,6. Kalau dikalikan ini 30 kali 5 itu 150 ya. 0,15. Ini adalah peluang Brasil juara atau menang. Berarti peluang tidak juaranya, sisanya peluang itu ya nilai peluang itu totalnya adalah 1 ya. Peluang itu nilainya totalnya adalah 1 maksimumnya. Minimumnya adalah 0. Peluang itu antara 0 sampai 1 nilainya. 1 itu adalah pasti terjadi, 0 ini adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi kayak gitu ya. Artinya, kalau si Brasil tadi peluang juaranya 0,15, berarti peluang tidak juaranya adalah sisanya, yaitu 0,85. Jadi prediksinya si ini, teman ini, apakah akan menjadi juara?
Tidak ya, kalau dilihat dari persentasenya peluang juaranya lebih kecil daripada peluang tidak juaranya. Kayak gitu sih intinya. Yang penting kalian beri alasan aja, oke. Tuh. Oke, sudah habis itu dulu. Nanti bisa kalian coba sendiri di webnya tadi. Mungkin kalau kalian nyoba, soalnya beda lagi mungkin sih, nggak tahu juga sih. Ini saya save, saya share juga, recordnya saya share juga nanti. Sampai ketemu lain waktu. Mungkin besok Pak Adi ya gantian ya, mungkin sih. Oke, itu dulu dari saya. Ini nanti saya share. Oh iya, dokumentasi ya. Gimana nih biar kelihatan semuanya? Oh ini, bentar, namanya saya screenshot dulu juga. Bentar, save. Absen ANPK1. Terus bentar, saya screenshot dulu. Loh, salah. Sampai ini. Oke, save. Absen ANPK. Oke, itu dulu dari saya, sambil dipelajari lagi atau dicoba-coba di webnya Pus Menjar tadi. Mungkin ada soal yang lain lagi ya. Next kita coba soal yang lain lagi, tapi mirip-mirip kayak gitu. Bacaannya banyak, tapi digunakan untuk beberapa nomor. Jadi pastikan kamu paham dulu bacaannya. Terus nanti tinggal fokus ke pertanyaan terakhir yang dimau apa, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.